Kenapa? Karena di situ ada pahala sosial yang kita dapat dengan berbagi, berkinerja, menjadi contoh bagi orang, kita memompa semangat kinerja. Kemudian dalam setting peradaban umat Islam, bagaimana Rasulullah memperlihatkan bulan Ramadan banyak pencapaian kinerja, prestasi-prestasi Rasulullah itu sudah dijalankan oleh para ustaz. Ternyata yang terjadi itu doktrin bahwa bulan Ramadan tidur adalah pahala. Diceritakan lagi, bulan Ramadan kerja adalah pahala. Anak muda terjemahkan lagi, kalau begitu tidur di tempat kerja 2 kali lipat pahalanya. Jadi kembali lagi persoalan indeks pengukuran tingkat keberagaman kita yang berbau kesalahan sosial kita, kedisiplinan, kesabaran, ketulusan, kinerja, pengorbanan, itu semua yang menjadi inti dari ajaran puasa. Tidak terukur sama sekali. Jadi Ramadan itu ibaratnya seperti ritual mekanis kita. Dekat bulan Ramadan, ayo kita berbenah. Dia Ramadan, selesai lagi. Dekat Ramadan, itu terus. Tidak memberi efek dan dampak terhadap meningkatnya indeks keberagaman masyarakat kita yang berefek kepada kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, yang terakhir, nomor 6, aktivitas menderma di bulan Ramadan semakin memicu jumlah pengemis, bukan menambah jumlah masyarakat miskin yang tak berdaya. Yang bertambah setiap bulan Ramadan jumlah pengemis, dan pengemis mengeksploitasi kebaikan para mereka muslim yang berpunya, khususnya 10 terakhir Ramadan. Mulai bisa lihat banyak di dalam, karena mereka tahu bahwa bagus sekali itu kalau hari terakhir Ramadan itu orang-orang kaya dia membahkan itu berbagi apa saja terjadi. Hayya 'alas salat. Untuk memberdayakan mereka yang miskin. Tidak ada itu. Kantong-kantong pengemis tambah banyak dengan segala ragam modus. Jadi modus-modus baru ditampilkan untuk mengeksploitasi kebaikan dari para orang-orang yang berpunya, khususnya di 10 terakhir Ramadan. Nah, kita semua mencoba memikirkan itu. Makanya di kampus ini, di Winalaudi, kampus kami memikirkan bagaimana caranya mengkonsolidasi diri dalam hal mengeluarkan berbagi infak, zakat, sedekah ini, supaya dengan konsolidasi ini bisa terarah bantuan kita. Sementara tradisi kita kan selalu memberi saja langsung, supaya langsung masuk mengenal. Padahal itu melahirkan ketergantungan yang tidak produktif. Ramalasi mau ke gimana? Ada PHP di bulan apa? Ya, Wadi Syarif, Mega Pak Bini. Dan itu terus terjadi tanpa adanya proses pemberdayaan untuk menekan jumlah orang-orang yang selalu menunjukkan ketergantungan pada orang lain. Ini sebuah kontradiksi. Yang terakhir,
Ini yang saya tambahkan dari beberapa yang saya pikirkan sebelumnya. Saya diskusikan sama teman-teman di kampus. Yang terakhir ini saya tambahkan tadi. Kesalehan digital semakin ramai berbarengan dengan kesalehan prismatik. Ya, mungkin tidak tahu atau hampir pasti tidak tahu maksudku prismatik. Tidak paham maksud saya? Tidak, saya juga masih bingung. Tapi ini saya membuat tesis baru untuk kita olah ini. Apa yang saya maksud sebagai kesalahan digital? Intensitas kita memanfaatkan digitalisasi untuk berbuat baik di bulan Ramadan itu tambah masif. Jadi di masjid itu sering celengan itu tidak diisi lagi, tetapi pakai apa? Barcode, kris. Ada krisnya yang celengan. Berapa sih uang yang bisa masuk di celengan itu? Baru banyak sedikit lagi. Tapi dengan barcode di situ kita bisa menyumbang lebih banyak. Tak terkira, tak teridentifikasi. Orang mau menyumbang 2.000 tidak perlu lagi pakai barcode saja. Aku mau menyumbang jutaan pakai di situ. Mau berinfak pakai rekening lagi. Jadi kesalahan kita mau memanfaatkan digitalisasi. Mau mengeluarkan zakat pun transfer. Nah, sayangnya kesalehan digital ini berbarengan dengan kesalehan prismatik. Apa yang dimaksud dengan kesalehan prismatik? Kesalehan seperti prisma, bayang-bayang. Kesalehan seolah-olah. Itu yang terjadi. Apa yang dimanfaatkan digitalisasi kita? Kalau ketemu matahari, semangat kita perbaiki status. Itu kesalehan prismatik. Tidak sih matahari ini. Oh jangan bagus di 99 kita ikuti sekali pikiran berarti bukan bagus, kita bekerja sama saja dalam materi ceramah. Kalau begitu baru kita berbagi keuntungan. Kalau begitu kita mesti 99. Kenapa bilang di situ saja? Kita kan selesai tahu. Jangan nih. Jadi kalau nggak salah sedikit saja. Kalau tidak mau salah bisa saya itu saja. Tunggu bukan di luar baru betul. Kesalahan prismatik itu. Mananya apa? Ketika dia perbarui statusnya, orang paham bahwa dia ada di sana salah. Padahal sesungguhnya dia tidak ada di sana. Itulah yang disebut dengan kesalehan simulakra. Kesalehan yang dia adakan tetapi sesungguhnya tidak ada kesalehan di situ. Termasuk saya tidak bermaksud mengkritik karena tidak terjadi di sini. Yang suka pergi umrah atau haji itu sesuatu sekali kalau tidak bisa, tetapi banyak orang menjadi simulakra. Simulakra itu similar, seakan-akan dirinya sudah menjadi orang suci, padahal tidak ada di sini. Dia mengadakan kesucian. Dengan cara apa? Dia berfoto di depan Ka'bah setelah tiba untuk dijadikan status dan dia protes kepada setiap orang bahwa dia sudah ada di samping Ka'bah saat ini. Ya. Mananya apa? Mananya supaya orang paham bahwa dia rutin melakukan itu. Jiwanya tidak di Ka'bah. Jiwanya di mana? Jiwanya adalah mengingatkan kepada orang tentang intensitas ibadah. Itu kesalehan prismatik, dan ini yang semakin intens di bulan Ramadan. Coba perhatikan, ibu-ibu penting juga memperhatikan ini benar. Di mana ada ibu-ibu saya lihat di situ ada selfie foto-foto, ya berstatus, berbagi status, bapak-bapak ibu-ibu pun juga saya lihat sekali. Kalau jauh saya lihat bapak-bapak ini, macam
menakjubkan. Saya tidak juga kalau sudah bisa menggunakan HP untuk memperbarui status, untuk dijawab rupanya. Kenapa? Karena itu tadi kesalehan seolah-olah itu tambah intens di bulan Ramadan. 7 aspek inilah yang menjadi peranan kita untuk bisa membuat puasa semakin bermakna bagi pemberdayaan masyarakat Muslim kita, tak terkecuali anak-anak muda kita. Yang paling terakhir, apa yang harus kita lakukan? Di sini saya mencatat beberapa, tapi saya tidak menjelaskannya secara lebih jauh karena ini sudah terlalu lama saya ceramah. Yang pertama, jadi perlunya redefinisi tentang doktrin eskatologis tentang surga. Saya sengaja bikin ilmiah, tambah susah supaya kita yakin bahwa jago betul program ini. Yang apa jago dengan saya tidak paham apa yang dipilih. Apa itu eskatologis apa itu? Mananya apa? Doktrin eskatologis, doktrin keruntuhan kehidupan yang berakhir di surga, yang disebut dengan hari kiamat, bukan lagi menunggu bahwa konon pilihan kemudian setelah kiamat, setelah runtuhnya kehidupan dunia dan berujung pada kehidupan akhirat, kau masuk surga karena Quran salah. Bukan hanya itu dibunyikan. Apa yang perlu dibunyikan kepada anak-anak masa depan kita, yaitu orang masuk surga adalah orang yang memiliki kepatuhan publik. Jadi bukan lagi semata yang didengar anak-anak itu surga di bawah telapak kaki ibu, tapi yang perlu mereka dengar surga berada di antara ban motor. Supaya kau pelihara ban motor itu, jangan kau pergi uri-urian di tengah jalan. Yang masuk surga itu adalah yang tidak sering melanggar lampu merah. Bukan anak muda seperti sekarang, tiba-tiba dia patuh. Tanya polisi, kenapa kau masih ada di sini? Biasanya melanggar. Dia bilang tidak, Pak, karena ada Ki. Biasanya saya bilang begini, ukir Ki tidak ada. Jadi itu konteks eskatologis itu yang perlu diperbaiki, yang melahirkan kepatuhan publik. Itu yang selalu harus diingatkan kepada anak kita. Yang patuh di ruang-ruang publik, itu nanti yang mendapatkan surga di publik. Yang kedua, amal jariah perlu diredefinisi pula. Contoh, ketika seseorang itu hidup sederhana, itu amal jariah yang terbaik. Kenapa? Karena dia akan menjadi role model orang-orang lain. Dan orang tidak pernah berhenti memperbincangkan kesederhanaan dan integritasnya. Dan itu mengakibatkan lahirnya konsep amal jariah baru, bukan yang dipahami secara konvensional yang berbalik secara materi. Ini juga perlu ditunjukkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, saat orang tidak menganggap sesuatu itu mulia, ibadah itu mulia, maka yang perlu dijelaskan kepada anak-anak kita, di situlah adanya kemuliaan. Ketika selesai Ramadan, kita datang ke masjid, di mana orang-orang tidak lagi datang ke masjid. Sebenarnya di situ intinya pada Ramadan sebagai bulan pelatihan. Di sinilah resinya setelah Ramadan, balapannya setelah Ramadan. Doktrin seperti itu yang harus selalu dibunyikan di kalangan masyarakat Muslim untuk bisa membuat Ramadan ini semakin berdaya bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Muslim kita, khususnya anak-anak masa depan kita. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.